Sekarang kalau kematian kita sudah ditanggung oleh Yesus, amanlah. Puji Tuhan, saya mati, saya masuk dalam kekekalan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, terus bagaimana selama di bumi ini? Itu kan nanti. Bagaimana selama di bumi ini? Nah, ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Dari pihak Tuhan sudah menyediakan masa depan sampai pada kekekalan. Nah, terus kita yang di muka bumi ini sekarang ngapain? Apakah kita puji Tuhan, saya nanti mati masuk surga, saya dibangkitkan dalam kemuliaan, terus kita semaunya sendiri begitu? Selama kita di muka bumi ini, kita bertanggung jawab hidup dalam roh. Kita nggak boleh hidup semau sendiri. Kita hidup bertanggung jawab untuk hidup dikuasai roh. Hidup dalam roh. Karena apa? Karena roh yang membangkitkan kita. Betul? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita mempunyai tanggung jawab. Tetapi bukan tanggung jawab kepada tabiat manusia. Kita tidak perlu hidup menurut keinginannya. Karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia, maka kalian akan mati. Tetapi kalau dengan kuasa roh Allah, kalian terus saja mematikan perbuatan-perbuatanmu yang berdosa, maka kalian akan hidup. Jadi selama kita di muka bumi ini, kita bertanggung jawab untuk hidup dipimpin oleh roh, untuk hidup dalam kuasa roh, untuk hidup dalam cengkraman roh, Roh Kudus tentunya. Jadi jangan kita terus merasa enak-enak. Ya sudah, oh nanti saya mati dibangkitkan Tuhan kok. Enggak, ada tanggung jawab yang harus kita emban dalam hidup ini, yaitu hidup dalam kuasa roh. Katakan amin. Amin. Hidup dalam kuasa roh. Enggak boleh semau sendiri. Gak boleh kita hidup sembarangan. Gak boleh merasa urip kan uripku dewe, ya sak karepku dewe toh. Enggak Bapak Ibu. Kalau engkau mengerti, kalau engkau merasa, kalau engkau mengenal firman ini, kalau nanti engkau dibangkitkan setelah kematian, engkau punya tanggung jawab di muka bumi ini, yaitu hidup dalam kuasa roh. Karena roh lah yang membangkitkan engkau, sehingga engkau harus bertanggung jawab atas Roh Kudus itu. Gak boleh sembarangan. Amin. Gak boleh sembarangan. Kita bertanggung jawab. Yang berikutnya, selama kita di muka bumi apa? Wajib hukumnya dikuasai roh. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, saudara sama sekali tidak berkewajiban memenuhi tuntutan tabiat lama yang penuh dosa itu. Sebab jika saudara terus mengikutinya, saudara sesat dan akan binasa. Tetapi jika oleh kuasa Roh Kudus saudara menghancurkan tabiat itu dan perbuatan jahatnya, saudara akan hidup. Kita nggak harus wajib hidup dalam hidup yang lama, nggak wajib. Tapi kewajiban kita adalah hidup dipimpin oleh roh. Ini wajib. Jadi kalau orang mengatakan orang Kristen nggak harus dipimpin Roh Kudus, orang Kristen nggak wajib, baca ayat ini. Baca ayat ini. Kita nggak wajib hidup selayaknya manusia lama. Kita nggak wajib. Tapi kita wajib hidup dipimpin oleh roh. Sakit hati itu nggak wajib. Coba nek kowe dadi aku, apa kowe ora loro hati? Ora wajib. Loro hati itu ora wajib Bapak Ibu. Amin. Sakit hati itu nggak wajib.
hati itu gak wajib. Tersinggung itu gak wajib. Amin. Gak wajib. Yang wajib adalah apa? Hidup dipimpin oleh roh. Tabiat lama yang penuh dosa, kita nggak perlu hidup wajib di situ. Saudara sama sekali tidak berkewajiban memenuhi tuntutan tabiat lama yang penuh dosa. Tidak perlu. Kalau Bapak jadi saya gimana? Sakit hati enggak? Kalau Bapak jadi saya bagaimana, luka hati enggak? Kan orang bilang, orang Jawa sering ngomong gini kan, sapa wonge? Ya wong ya mbok sapa wonge, malah takon aku. Sapa wonge sing ora lara hati nek di ngonoke? Enggak wajib lagi. Enggak wajib. Saudara sama sekali tidak berkewajiban memenuhi tuntutan tabiat lama yang penuh dosa. Enggak perlu. Enggak wajib. Amin Bapak Ibu. Sekarang jadi mengerti kan? Kenapa kita enggak boleh sakit hati? Karena itu bukan kewajiban kita. Kenapa kita harus stres, terluka, kepahitan, menderita, merana, merasa paling malang, mengasihani diri? Itu gak wajib. Kewajibanmu di muka bumi adalah hidup dikuasai oleh roh. Katakan amin. Yang ketiga adalah, ayo kita baca 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ternyata di muka bumi ini kita utang. Utang. Bukan utang duit. Kita utang apa sih? Utang hidup dipimpin oleh roh. Kita berhutang kalau kita tidak hidup dipimpin roh. Bapak Ibu punya utang loh. Apa itu? Hidup dipimpin roh. Kalau engkau hidup tidak dipimpin roh, engkau punya utang. Mungkin kita nggak berhutang uang, tapi kita berhutang karena kita tidak hidup dalam pimpinan rohnya. Amin. Kita harus melunasi hidup kita. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ternyata ketika kita hidup dalam roh, itu otomatis perbuatan-perbuatan daging, dosa, kemanusiawian itu hilang. Dan kita hidup otomatis. Coba Bapak Ibu, pikirnya itu yang dari roh. Gak ada kan waktu untuk memikirkan yang duniawi. Betul kan? Kalau kita menghadirkan terang, otomatis gelap itu pergi. Kalau kita menghadirkan terang, otomatis gelap itu lenyap. Kalau yang kita pikirkan itu roh, otomatis kegelapan itu sirna. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Jadi selama kita di muka bumi ini kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Dikuasai roh. Yang kedua, di muka bumi ini kita wajib dikuasai roh. Yang berikutnya, di muka bumi ini kita hutang kalau kita tidak dipimpin oleh roh.